Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-122. Soal pertama, pada tahun 1980 terjadi pertempuran pasukan Irak dan Iran yang terjadi karena ketegangan di daerah perbatasan kedua belah pihak negara tersebut. Pihak Dewan Keamanan PBB dalam hal ini turut mencari penyelesaian untuk mengatasi konflik tersebut dan mengutamakan jalan perdamaian. Peran Indonesia dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut adalah A. Mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata, B. Mengirimkan pasukan kontingen Garuda 9, C. Membantu pengiriman pasukan keamanan 12 kepada PBB, D. Mengirimkan tim pengamat yang tergabung dalam UNOMIC, E. Mengupayakan penyelesaian konflik dengan langkah diplomatik. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah peran Indonesia dalam mengatasi konflik pada tahun 1980 perang antara pasukan Irak dan Iran. Apakah peran yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu? Dari kelima pilihan ini, yang merupakan peran Indonesia adalah pilihan B, yaitu mengirimkan pasukan kontingen Garuda 9. Soal nomor 2. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditempuh melalui perjuangan fisik para pahlawan maupun perjuangan non-fisik melalui jalur diplomasi, terutama berbagai perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Jalur diplomasi tersebut bertujuan A. Mengusir penjajah Belanda dari wilayah Indonesia, B. Bertujuan agar negara-negara di dunia mengakui kemerdekaan Indonesia, C. Agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka, D. Mempertahankan kemerdekaan NKRI, E. Mempertegas pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah apa tujuan dari jalur diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia? Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan tujuan dari jalur diplomasi adalah pilihan C, yaitu agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Lanjut soal nomor 3. Pencurian ikan ilegal seolah tidak pernah ada habisnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap kapal ikan asing yang mencuri ikan di Laut Natuna Utara. Meskipun sempat dikejar, akhirnya dua kapal berbendera Vietnam yang berburu teripang mampu ditangkap aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan berita di atas, bentuk illegal fishing merupakan ancaman non-militer bagi NKRI dalam bidang A. Ekonomi, B. Sosial budaya, C. Fiskal dan moneter, D. Politik dan hukum, E. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan soal pada nomor 3, yang membahas tentang illegal fishing merupakan ancaman non-militer dalam bidang, jawabannya adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan E. Soal nomor 4. Salah satu ciri komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara adalah sikap mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk A. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, B. Perumusan dasar negara Pancasila, C. Semangat juang yang tinggi para pendiri bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, D. Peran aktif dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk mengangkat senjata dan upaya diplomasi, E. Rela berkorban demi bangsa dan negara agar terwujud kemerdekaan. Pada soal nomor 4 ditanyakan, salah satu komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara adalah sikap mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk, yaitu jawabannya adalah pilihan A, mewujudkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Soal nomor 5. Komitmen kebangsaan dapat kita lihat dari peristiwa sejarah para pendiri negara. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan tokoh pendiri negara yang menunjukkan jiwa dan sikap semangat serta daya juang yang tinggi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mengalami cobaan dan tantangan dalam berjuang. Hal tersebut tercermin dalam peristiwa A. Proklamasi Kemerdekaan NKRI,
B. Penyusunan Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. C. Soekarno dan Muhammad Hatta beberapa kali diasingkan dan dipenjara oleh Belanda. D. Rapat Persiapan Kemerdekaan dalam sidang BPUPKI. E. Penculikan kedua tokoh saat persiapan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Yang ditanyakan adalah komitmen kebangsaan dari peristiwa sejarah para pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan tokoh penting negara yang menunjukkan sikap dan jiwa semangat serta daya juang yang tinggi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mengalami cobaan dan tantangan dalam berjuang. Hal tersebut tercermin dalam peristiwa yaitu pilihan C. Soekarno dan Muhammad Hatta beberapa kali diasingkan dan dipenjara oleh Belanda. Soal nomor 6. Menjelang pemilu atau pilkada, terdapat beberapa oknum calon dan pendukungnya yang membagikan bantuan berupa sembako, uang, dan perilaku tersebut bertentangan dengan Pancasila karena A. Menodai keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Menciderai perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Mengoyak semangat persatuan dan kesatuan, D. Menghilangkan semangat demokrasi kerakyatan, E. Mengurangi rasa keadilan sosial di masyarakat. Pada soal nomor 6, ketika menjelang pemilu atau pilkada, terdapat beberapa oknum calon dan pendukungnya yang membagikan bantuan berupa sembako, uang, dan perilaku tersebut bertentangan dengan Pancasila karena jawabannya adalah pilihan D, karena menghilangkan semangat demokrasi kerakyatan. Seharusnya adalah masyarakat atau warga negara diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya atau sesuai dengan keinginannya. Makanya ini termasuk melanggar atau bertentangan dengan Pancasila karena menghilangkan semangat demokrasi kerakyatan. Soal nomor 7. Bhinneka Tunggal Ika memiliki fungsi dalam mewujudkan kehidupan nasional yang toleran. Hal ini dapat terlihat melalui peran negara dalam A. Membuat peraturan dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. B. Menyaring budaya asing yang masuk agar tidak mengikis dan memudarkan kebudayaan nasional. C. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik antar suku dan etnis di Myanmar. D. Menjamin keamanan dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. E. Menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara. Bhinneka Tunggal Ika memiliki fungsi dalam mewujudkan kehidupan nasional yang toleran. Hal ini dapat terlihat melalui peran negara dalam, yaitu pilihan D, menjamin keamanan dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Soal nomor 8. Dalam pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikut merupakan pengamalan pasal 27 ayat 3 tersebut kecuali A. Menggunakan dan membeli produk dalam negeri, B. Ikut serta dalam kegiatan Siskamling, C. Membayar pajak tepat waktu, D. Mengakui dan mencintai keanekaragaman bangsa Indonesia, E. Mengikuti program wajib belajar pemerintah. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan pengamalan pasal 27 ayat 3. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan pengamalan dari pasal 27 ayat 3 adalah pilihan D, yaitu mengakui dan mencintai keanekaragaman bangsa Indonesia. Karena yang ditanyakan adalah pada pasal 27 ayat 3 bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi yang merupakan pembelaan negara adalah pilihan A, B, C, dan E, yaitu menggunakan dan membeli produk dalam negeri, ikut serta dalam kegiatan Siskamling, membayar pajak tepat waktu, kemudian mengikuti program wajib belajar pemerintah. Jadi yang bukan adalah pilihan D. Soal nomor 9. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam keanekaragaman yang terbingkai dalam makna di bawah ini, kecuali A. Keutuhan sumber daya manusia baik status dan kesejahteraannya, B. Keutuhan kekayaan alam berupa flora dan fauna, C. Integritas dan akulturasi antar lembaga negara, D. Kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, E. Kasanah budaya dan adat istiadat. Yang ditanyakan adalah NKRI merupakan wujud dari proklamasi kemerdekaan bangsa yang memiliki kemajemukan dalam keanekaragaman yang terbingkai dalam makna di bawah ini kecuali
yang bukan menggambarkan adanya kemajemukan dan keanekaragaman bangsa Indonesia adalah pilihan C, yaitu integritas dan akulturasi antar lembaga negara. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E menggambarkan kemajemukan dan keanekaragaman NKRI, yaitu adanya keutuhan sumber daya manusia baik status dan kesejahteraannya, kemudian keutuhan kekayaan alam berupa flora dan fauna, kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan kesanah budaya dan adat istiadat. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Nilai Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara tidak perlu diragukan dan dibuktikan legalitasnya. Dalam mengamalkan nilai Pancasila, masyarakat juga tidak perlu ragu dalam mengamalkan setiap nilai-nilainya. Pernyataan berikut yang termasuk penyimpangan dalam nilai-nilai pengamalan Pancasila dengan simbol padi dan kapas adalah A. Terkikisnya perilaku musyawarah dalam mengambil keputusan di masyarakat. B. Pemanfaatan secara besar-besaran terhadap hasil tambang berupa emas dan nikel untuk kepentingan individu. C. Memudarnya sikap saling menghargai terhadap sesama akibat dari pengaruh globalisasi yang mengakibatkan sekulerisme dan hedonisme. D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat karena pengaruh budaya asing. E. Terjadinya pelanggaran HAM pada era pemerintahan periode tertentu yang berakibat pada ketidakstabilan politik dalam negeri. Yang ditanyakan adalah yang merupakan penyimpangan dari nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas. Padi dan kapas berarti sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan penyimpangan dari sila kelima di antara kelima pilihan ini adalah pilihan B, yaitu pemanfaatan secara besar-besaran terhadap hasil tambang berupa emas dan nikel untuk kepentingan individu. Karena dengan kita melakukan hal ini, maka kita dapat merugikan kepentingan umum atau merugikan kepentingan masyarakat. Makanya, pilihan B bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.